Haleluya, puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Bertemu kembali di channel Wanita Hebat, di mana melalui channel ini setiap hari saudara akan diperlengkapi dan dibimbing berdasarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang akan menjadikan saudara menjadi wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Dan di akhir dari video ini saudara akan didoakan dalam segala pergumulan saudara sebagai wanita. Untuk berlangganan dengan channel ini, silahkan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan-renungan di channel ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, terima kasih buat kesempatan ini Tuhan. Kembali kami bisa duduk bersama untuk merenungkan firman Tuhan. Dan pandang setiap anak-anak-Mu, setiap wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini. Mereka haus akan Engkau, mereka rindu akan kebenaran-Mu, mereka rindu lawatan Tuhan melalui firman-Mu. Mungkin mereka ada yang berbeban berat saat ini, butuh firman-Mu menguatkan mereka. Mungkin ada saat ini yang hati mereka sedang terluka, mereka sedang berduka, mereka butuh firman-Mu untuk menghibur mereka. Mungkin ada mereka yang merasa hidup mereka gelap, mereka butuh firman-Mu untuk menerangi mereka. Itu sebabnya berfirmanlah Tuhan, jamah setiap anak-Mu melalui firman-Mu. Engkau mengurapi hamba yang akan menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami renungkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam video ini saudara akan kembali diberkati melalui firman Tuhan yang terus akan membenahi, memperlengkapi dan memproses saudara menjadi wanita-wanita hebatnya Tuhan. Saudara, di dalam video ini kita akan kembali belajar dari seorang wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan, yang mengalami mujizat Tuhan yang begitu dahsyat di dalam hidupnya. Di mana sebelumnya saudara di awal cerita tentang kisah hidup wanita ini dikisahkan bahwa dia adalah seorang wanita yang suaminya meninggal, lalu kemudian dia punya hutang, lalu kemudian anak-anaknya mau diangkat atau ditarik atau dijemput oleh orang yang punya piutang kepada dia untuk dijadikan budak. Artinya kehidupan perempuan ini begitu menyedihkan, tetapi pada akhirnya dia bisa mengalami mujizat yang dahsyat. Karena wanita ini adalah wanita hebat. Dia hadapi masalah tantangan kehidupannya dengan cara yang elegan. Saudara, saya akan membacakan nas firman Tuhan yang menjadi dasar bagi renungan kita di dalam video ini saudara. Dari 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Minyak seorang janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak mempunyai sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu, sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam bejana-bejana. Mana yang penuh angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, "Pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu,
dan hiduplah dari selebihnya, engkau serta anak-anakmu. Puji Tuhan saudara, di video sebelumnya kita sudah belajar dari perempuan hebat ini, bahwa perempuan ini mengalami satu masalah yang begitu rumit, dan kita sudah belajar apa yang pada akhirnya dia alami, dan kita juga sudah belajar apa yang dia lakukan sehingga itu dia alami. Dan video ini adalah lanjutan dari video itu saudara. Hal berikutnya yang sangat berharga yang perlu kita belajar dari wanita ini. Jadi sekali lagi saudara, wanita ini adalah salah satu dari istri Nabi. Saudara bayangkan, dia istri seorang Nabi, dia istri seorang hamba Tuhan. Tapi ternyata istri seorang Nabi, istri seorang hamba Tuhan pun tidak lepas dari masalah. Artinya saudara, bahwa dalam hidup ini siapapun kita, kalau kita menghadapi masalah, kalau kita menghadapi tantangan, itu wajar. Karena memang hidup ini adalah hidup yang selalu akan ada tantangan, selalu akan ada masalah. Kalau kita sudah hidup di dunia ini, kita sehat, berarti kita juga akan menghadapi penyakit, ada persoalan, dan sebagainya, dan sebagainya. Artinya satu hal yang perlu kita sadari saudara, bahwa kalau dalam kehidupan kita menghadapi masalah, itu bukan sesuatu yang luar biasa, itu sesuatu yang sangat-sangat wajar dan sangat-sangat biasa. Mungkin saudara berkata, "Ya Pak Pendeta, tetapi masalah saya tidak biasa, lebih berat dari semua masalah orang lain." Kembali saya mau ceritakan, apakah masalah wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini lebih besar dari masalah yang dihadapi oleh perempuan ini? Di mana perempuan ini adalah istri seorang nabi, tetapi apa yang terjadi? Suaminya meninggal, sehingga dia menjadi janda dengan 2 orang anak. Dia harus memelihara, mencukupi kebutuhannya, dan juga mencukupi kebutuhan anaknya. Dan bukan hanya itu, bukan hanya suaminya yang meninggal, tetapi ternyata setelah suaminya meninggal, dijelaskan di sini bahwa dia juga punya hutang. Apakah hutang itu hutang yang ditinggalkan suami, ataukah hutang itu ada setelah suaminya meninggal? Tidak jelas disebutkan di sana. Tetapi hal yang pasti yang kita bisa lihat di sini adalah bahwa perempuan ini punya masalah bertumpuk-tumpuk. Mungkin saja waktu itu suaminya sakit dan berobat, membutuhkan dana sampai berhutang, lalu akhir-akhir ternyata suaminya meninggal juga. Mungkin saja. Atau mungkin saja setelah suaminya meninggal mereka punya kebutuhan, akhirnya mereka meminjam dan sebagainya dan punya hutang. Bisa saja. Nah, tetapi di sini saudara, yang lebih menyedihkan lagi bukan hanya suaminya meninggal, dia punya hutang. Yang lebih menyedihkan lagi adalah orang yang kepadanya perempuan ini berhutang. Karena perempuan ini tidak bisa membayar hutangnya, orang itu mau mengambil kedua anaknya untuk dijadikan budak sebagai pengganti hutangnya. Saudara bisa bayangkan situasi yang dialami oleh perempuan ini. Suami baru saja meninggal, hutang menumpuk, anak mau diangkat dan dijadikan budak. Bayangkan saudara betapa sedihnya, betapa beratnya kondisi yang dialami oleh perempuan ini. Pertanyaan saya, mana lebih besar masalah perempuan ini daripada masalah saudara, perempuan-perempuan, wanita-wanita yang sedang mendengarkan renungan ini? Tetapi tahukah saudara bahwa pada akhirnya wanita hebat ini mengalami mujizat yang begitu dahsyat yang dikerjakan oleh Tuhan, sehingga hutang-hutangnya bisa dilunasi. Dan bukan hanya hutangnya bisa dilunasi, kehidupannya bersama dengan anak-anaknya ke depannya tercukupi atas mujizat yang mereka alami, yang dikerjakan oleh Tuhan. Nah, pertanyaannya, apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan oleh perempuan ini? Di video sebelumnya yang membahas nas ini, saudara, kita sudah belajar bahwa yang dia lakukan, 2 hal yang dia lakukan yang sudah kita belajar adalah, yang pertama, dia mengadukan masalahnya kepada Tuhan. Nah, itu yang menjadi kunci rahasia perempuan ini mengalami mujizat. Masalah yang berat yang dia alami, bukannya dia cerita kemana-mana, bukannya dia marah, bukannya dia cari kambing hitam, dia mempersalahkan, bukannya dia putus asa, tetapi dia bawa semua masalahnya itu kepada Tuhan. Dia datang kepada Nabi, dia ceritakan kepada Nabi sebagai tindakan penyerahannya kepada Tuhan. Jadi
wanita-wanita hebat yang mendengarkan renungan ini, kalau saudara mau mengalami mujizat dalam hidup saudara, Allah mengerjakan mujizat di dalam kehidupan saudara, maka apapun masalah dan tantangan kehidupan saudara, jadilah wanita hebat yang mau menyerahkan segala masalah, beban hidup, persoalan, penyakit dan sebagainya, serahkan kepada Tuhan. Ceritakan, ungkapkan kepada Tuhan, karena dialah jalan keluar bagi setiap saudara. Kemudian yang kedua yang dilakukan oleh perempuan ini adalah dia menggali dan melihat potensi yang ada dalam dirinya, dan supaya potensi itu bisa dipakai oleh Tuhan. Karena pada waktu itu Elisa berkata, apa yang ada di rumahmu? Dan ketika perempuan ini mulai berpikir, dia berkata, tidak ada apa-apa kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Artinya ketika dia lihat, dia cari apa kira-kira apa yang ada di rumah, dan akhirnya ada sebuah buli-buli berisi minyak. Itu mungkin tidak terlalu berarti sepertinya, tetapi tahukah saudara, hal kecil itu bisa dipakai Tuhan untuk melakukan perkara yang dahsyat. Hari ini pun saya mau berkata dan menegaskan kepada saudara bahwa di dalam kehidupan saudara ada begitu banyak potensi yang bisa dipakai oleh Tuhan. Ada potensi yang besar, ada potensi yang kecil, yang Tuhan bisa pakai itu semua untuk mengerjakan perkara-perkara yang besar di dalam kehidupan saudara. Nah saudara, di dalam video ini hal yang saya ingin kita belajar adalah apa yang dilakukan oleh perempuan hebat ini, wanita hebat ini ketika dia mengalami masalah. Selain dia bercerita dan menyerahkan kepada Tuhan, selain dia akhirnya menggali potensi dirinya, berikutnya di ayat 3 dikatakan, lalu berkatalah Elisa, pergilah mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Saudara, ini yang dilakukan atau diperintahkan oleh Elisa kepada perempuan ini adalah supaya dia pergi kepada tetangga-tetangganya dan meminjam bejana dari sana. Ini berbicara tentang relasi. Saudara, dalam hidup ini, kalau kita mau menjadi hebat, saudara, wanita-wanita yang mendengarkan renungan ini, kalau saudara rindu menjadi wanita-wanita hebat, saudara harus punya relasi yang kuat. Saudara harus punya jejaring yang kuat. Tentu saja jejaring yang positif. Ada begitu banyak orang yang punya jejaring tetapi jejaringnya menghancurkan hidupnya. Jejaring yang benar itu adalah jejaring yang positif, jejaring yang benar. Jejaring yang akan membawa kepada keberhasilan, jejaring yang membawa kepada kesuksesan. Nah, pertanyaannya hari ini, bagaimana dengan relasi saudara? Apakah saudara punya relasi yang dari sana saudara bisa berbuat, bertindak, melakukan sesuatu? Dari sana mungkin saudara bisa memasarkan produk saudara atau apapun itu. Saudara bisa mengembangkan bisnis saudara. Saudara bisa meminta tolong dan sebagainya. Saudara, jejaring itu sangat penting untuk saudara menjadi wanita-wanita hebat yang berhasil dan sukses. Saudara, ada satu kali seorang ibu. Ibu ini sudah cukup berumur, tapi satu kali dia membuat satu jenis makanan. Lalu kemudian saudara, sebenarnya itu di tengah-tengah kejenuhannya. Ketika dia membuat makanan itu, dia mulai cecap dan dia merasa ini unik. Dan makanan ini enak. Beda dari yang lain, belum pernah dia lihat seperti itu. Lalu kemudian dia mulai pergi ke kedai-kedai penjual makanan, warung-warung penjual makanan, dan dia kemudian menitipkan makanan itu di sana. Dan akhirnya, saudara tahu apa yang terjadi? Terjual banyak dari warung-warung itu. Lalu kemudian semakin banyak warung yang meminta supaya dia buatkan, supaya mereka bisa jual. Dan singkat cerita, akhirnya produknya itu dipasarkan di seluruh Indonesia, bahkan ke mancanegara. Saudara tahu dari mana itu dia awali? Dari jejaring, dari relasi. Kemana? Warung-warung, tempat penjual makanan. Kalau dia tidak gunakan jejaringnya itu, maka tidak akan bisa itu menjadi satu produk yang luar biasa, yang akhirnya go internasional. Artinya saudara, sekali lagi, relasi begitu penting. Kalau saudara mau menjadi wanita hebat yang dipakai, diberkati Tuhan, maka saudara harus punya relasi yang kuat. Dan saudara harus memilih relasi-relasi yang
bisa membawa saudara kepada keberhasilan, bukan relasi yang menghancurkan. Ada begitu banyak perempuan yang terjebak gosip, terjebak masalah oleh karena mereka berteman, mereka membangun relasi dengan orang-orang yang tidak benar, orang-orang negatif, orang-orang yang tidak punya mental untuk maju. Saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, kalau saudara mau berhasil Tuhan lakukan mujizat dalam hidup saudara, bangun jejaring, bangun relasi yang akan membawa saudara kepada keberhasilan. Jadi miliki relasi yang kuat. Kemudian yang terakhir saudara, yang bisa kita lihat lagi dari perempuan hebat ini, yaitu ketika di ayat 4 dikatakan, kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana kepadanya sedang ia terus menuang. Hal ketiga yang terjadi di sini, hal berikutnya yang terjadi di sini adalah bahwa perempuan itu diperintahkan oleh Elisa supaya pergi ke rumahnya, dikumpulkan bejana, lalu kemudian tutup pintu, lalu dia anak-anaknya akan mendekatkan bejana, dia akan terus menuang minyak itu, dan mujizat pun terjadi. Bejana-bejana akhirnya semua penuh dan minyak itu tidak pernah berhenti sampai akhirnya semua bejana itu penuh. Bayangkan saudara, betapa dahsyat mujizat itu. Tetapi yang unik di sini, Elisa berkata, tutup pintu. Kenapa harus menutup pintu? Saya hanya membayangkan begini, kalau perempuan itu tidak menutup pintu, mungkin orang-orang akan melihat, karena apalagi tetangga-tetangganya sebenarnya sudah penasaran, sudah bingung kenapa perempuan ini meminta bejana-bejana dari kami semua. Kenapa dia kumpulin bejana itu banyak? Jadi mungkin saja tetangga-tetangganya mulai mengintip apa yang dia lakukan. Dan kemudian ketika perempuan ini mulai menuang dari buli-buli kecil, dia menuang ke bejana yang besar. Mungkin orang-orang yang melihat dia mungkin akan berkata, "Hei teman, kamu sudah gila. Hei teman, kenapa kamu lakukan itu?" Orang-orang mungkin akan berpikir dia gila. Tetapi saudara, itu sebabnya Elisa berkata tutup pintu, dan kemudian perempuan ini menutup pintu supaya tidak ada pengaruh-pengaruh yang negatif. Artinya perempuan yang hebat itu adalah perempuan yang menutup dirinya dari pengaruh negatif. Dia hanya fokus apa yang positif. Dia hanya fokus mengerjakan yang positif, untuk melakukan hal-hal yang berdampak yang positif, daripada membuka diri untuk hal-hal negatif. Wanita-wanita hebat, jadilah wanita-wanita yang hanya membuka diri terhadap hal-hal positif. Hal-hal yang negatif tinggalkan itu. Kalau ada teman saudara yang berpengaruh negatif kepada saudara, tinggalkan. Jadilah wanita-wanita hebat yang membuka diri terhadap yang positif, tetapi menutup diri terhadap yang negatif. Puji Tuhan saudara, dari dua video sebelumnya dan video ini, kita belajar tentang wanita hebat ini, di mana dia punya masalah yang besar, suaminya meninggal, dia punya hutang besar, lalu kemudian anaknya mau diangkat, dia diambil jadi budak oleh orang yang kepadanya perempuan ini berhutang. Tetapi akhirnya perempuan ini mengalami mujizat, di mana mujizatnya adalah dia punya minyak di buli-buli yang kecil, lalu kemudian atas perintah hamba Tuhan, minyak itu dituang ke bejana-bejana, dan semua bejana yang ada penuh, dan sehingga perempuan ini bisa menjual minyak itu dan bisa melunasi hutangnya, dan bukan hanya melunasi hutangnya, masih ada sisa, sehingga dia dan anak-anaknya bisa hidup dari sisanya itu. Nah saudara, apa yang dilakukan perempuan ini dalam masalah yang dia alami sehingga mujizat terjadi? Yang pertama, kita sudah belajar bahwa perempuan ini menceritakan, menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Yang kedua, perempuan ini melihat potensi yang ada dalam dirinya. Yang ketiga, perempuan ini membangun relasi dalam hidupnya. Yang keempat, perempuan ini menutup diri terhadap yang negatif dalam kehidupannya. Puji Tuhan saudara, jadilah perempuan yang melakukan apa yang dilakukan oleh perempuan ini. Jadilah wanita hebat yang mengalami mujizat dan belajar dari wanita ini.
Saya mau berdoa bagi saudara. Mari ambil sikap berdoa. Bapa di sorga, hamba berdoa bagi setiap wanita-wanita hebat yang mendengarkan renungan ini. Ulurkan tanganmu, jamah mereka. Ajar mereka seperti wanita ini, seperti janda yang memiliki beban berat ini tetapi akhirnya mengalami mujizat. Karena dia menceritakan masalahnya kepada Tuhan. Karena di dalam hidupnya dia mencari potensi yang ada. Dan karena di dalam hidupnya dia membangun relasi. Dan karena di dalam hidupnya dia menutup diri terhadap hal-hal negatif. Dan dia mengalami mujizat. Berkati semua wanita-wanita hebat ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya renungan firman Tuhan telah memberkati setiap saudara dan memperlengkapi saudara menjadi wanita-wanita hebat yang diberkati Tuhan. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa, dalam segala pergumulan-pergumulan pribadi saudara sebagai wanita-wanita hebat. Mari datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar, datang kepada Tuhan dengan iman yang benar. Percaya bahwa Tuhan sanggup menolong saudara dan Dia pasti akan menolong saudara. Datang kepada Dia dengan penuh kesungguhan hati saat ini saudara. Sebelum kita akan berdoa bersama, terlebih dahulu saya ajak saudara untuk bersyukur kepada Tuhan. Tuhan masih memberi kita waktu dan kesempatan untuk berdoa bersama, untuk merenungkan firman. Mari datang kepada Tuhan dengan mengucap syukur saudara. Allah hadir di sini. Dan Dia akan bekerja dan menjawab doa-doa dan seruan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di sorga buat kesempatan yang Tuhan beri. Terima kasih buat waktu yang Tuhan beri bagi kami, untuk kami bisa merenungkan firman Tuhan, untuk kami bisa berdoa bersama. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami sungguh-sungguh bersyukur buat kesempatan ini. Dalam nama Tuhan Yesus terpujilah namamu. Haleluya. Wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum saya akan menopang saudara dalam doa-doa, terlebih dahulu mungkin saat ini ada pergumulan pribadi saudara yang khusus, yang hanya saudara yang tahu. Apapun itu yang menjadi pergumulan saudara, mari naikkan kepada Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa. Mari serukan apa yang menjadi pergumulan saudara secara khusus saat ini, pribadi lepas pribadi. Mulai naikkan di hadapan Tuhan dalam nama Yesus. Engkau memandang anak-anakmu ya Tuhan. Mungkin saat ini ada anak-anakmu yang sedang mengalami pergumulan khusus dalam kehidupan mereka. Dan hanya mereka yang tahu. Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Jamah anak-anakmu ini ya Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan pribadinya, Tuhan yang menolong anak-anakmu ini. Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan anak-anakmu ini. Tuhan yang bekerja dalam hidup mereka. Tolong anak-anakmu Tuhan. Jamah anak-anakmu Bapa. Berkati anak-anakmu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang menjawab segala pergumulan-pergumulan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anakmu ini ya Tuhan, dalam peran mereka sebagai wanita. Hamba berdoa bagi mereka sebagai istri dari suami mereka. Tuhan yang menolong anak-anakmu ini untuk menjadi istri yang menjadi penopang bagi suami-suaminya, untuk menjadi istri yang akan menjadikan suami-suaminya sukses dan berhasil ya Tuhan. Berkati wanita-wanita hebat ini menjadi istri pendorong, menjadi istri penunjang suaminya untuk berhasil dan sukses. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong berkati suami-suami mereka dalam pekerjaan mereka, dalam karir mereka. Berkati dan pakai anak-anakmu ini untuk mendorong terus suami-suami mereka menjadi suami yang berhasil dalam nama Yesus. Tetapi mungkin ada anak-anakmu ini yang suami-suami mereka menjadi pergumulan bagi mereka, karena suami-suami mereka tidak takut Tuhan. Suami-suami mereka mungkin berlaku kasar. Suami-suami mereka mungkin terikat dosa perzinahan, dosa obat-obatan terlarang, dosa minum-minuman alkohol, atau apapun yang menjadi ikatan suami-suaminya. Tuhan tolong ubahkan suaminya, bebaskan suaminya. Dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dalam nama Yesus, bebaskan, lepaskan suami-suami anak-anakmu ini. Jika ada mereka yang terikat perzinahan, segera Tuhan campur tangan dan nyatakan mujizat.
untuk pertobatan suami-suaminya. Jika ada suami-suaminya yang sering berlaku kasar, jamah, dan ubahkan suaminya. Jika ada suami-suaminya yang terikat narkoba, obat-obatan terlarang, jika ada suami-suaminya yang terikat dengan minuman-minuman keras, Tuhan campur tangan, melawat dan mengubahkan suami-suami mereka dalam nama Yesus. Melalui kelakuan anak-anakmu ini, melalui doa-doa anak-anakmu ini, suami-suami mereka akan bertobat dalam nama Yesus. Berkati juga ya Tuhan saat ini peran anak-anakmu ini sebagai ibu rumah tangga, sebagai ibu bagi anak-anaknya. Berkati ya Tuhan, Tuhan yang tolong, Tuhan yang melawat, Tuhan yang memberkati anak-anakmu ini dalam peran mereka sebagai ibu bagi anak-anaknya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang campur tangan. Dalam nama Yesus, Tuhan yang bekerja. Berkati anak-anak mereka untuk menjadi anak-anak yang takut Tuhan, menjadi anak-anak yang kelak akan berhasil, menjadi anak-anak yang kelak akan menjadi berkat. Berkati anak-anakmu ini Tuhan, untuk menopang anak-anak mereka menjadi anak-anak yang berhasil dan takut Tuhan, untuk mendidik anak-anak mereka, memotivasi anak-anak mereka menjadi anak-anak yang berhasil. Berkati mereka dalam peran mereka. Dan mungkin ada anak-anakmu ini yang berperan sebagai ibu rumah tangga, tetapi juga sedang bekerja, berkarir. Tolong ya Tuhan, begitu besar beban yang mereka pikul mungkin, baik untuk berperan sebagai ibu rumah tangga dan juga bekerja untuk menunjang perekonomian keluarga. Tolong anak-anakmu ini dalam tanggung jawab mereka. Engkau yang memberi kemampuan bagi mereka, Engkau yang menolong mereka, Engkau yang campur tangan untuk memberkati anak-anakmu ini. Berkati mereka dalam bisnis mereka, dalam pekerjaan mereka. Tuhan yang menolong dan Tuhan yang memberkati. Dalam nama Yesus, bela anak-anakmu pribadi lepas pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa buat ekonomi anak-anakmu ya Tuhan. Dalam situasi ini, Engkau yang tahu ekonomi anak-anakmu. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya bekerja untuk memulihkan keadaan ekonomi anak-anakmu dalam nama Yesus, sehingga ekonomi mereka akan dipulihkan dan semakin maju dan semakin berkembang, sehingga kecukupan mereka, kebutuhan mereka dicukupi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga apa yang mereka butuhkan untuk anak-anak mereka juga terpenuhi, untuk menyekolahkan, menguliahkan anak-anak terpenuhi. Cukupkan kebutuhan anak-anakmu, pulihkan keadaan ekonomi mereka. Itu sebabnya Tuhan berkati apa bisnis keluarganya, apa yang dikerjakan keluarganya. Tuhan tolong dan Tuhan kiranya memberkati semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini hamba berdoa, biarlah ke depan keluarga anak-anakmu menjadi semakin baik dalam nama Yesus. Masa depan keluarga anak-anakmu, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati, sehingga peran wanita hebat ini akan menjadi nyata di tengah keluarganya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa khusus bagi anak-anakmu yang sedang sakit, apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan ulurkan tangan, kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Saudara, saat ini saya rindu khusus berdoa buat saudara yang sedang sakit, apapun yang menjadi penyakit saudara. Mari angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit. Saya juga menumpangkan tangan saya berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa khusus bagi anak-anakmu yang sedang mengalami sakit. Apapun penyakit yang sedang mereka tanggung saat ini, hamba berdoa ulurkan tanganmu, nyatakan mujizatmu, nyatakan kesembuhan bagi anak-anakmu, apapun juga yang menjadi penyakitnya. Ada begitu banyak yang memohon untuk kesembuhan dari asam lambung. Sembuhkan anak-anakmu yang sedang sakit asam lambung. Ada begitu banyak permohonan untuk kesembuhan dari diabetes. Sembuhkan anak-anakmu yang sedang diabetes. Ada yang hipertensi, sembuhkan dalam nama Yesus. Ada yang kolesterol, dalam nama Yesus Tuhan mengerjakan kesembuhan. Pulihkan anak-anakmu, kerjakan mujizatmu, nyatakan kuasamu Tuhan, sembuhkan mereka dari segala penyakit mereka. Tolong ya Tuhan, untuk Engkau mengerjakan kesembuhan bagi anak-anakmu dari segala penyakit mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kiranya yang campur tangan, Tuhan kiranya yang menolong anak-anakmu dalam segala penyakit mereka. Mungkin ada anak-anakmu yang sedang mengalami sakit
Cancer saat ini, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Apapun itu, kami percaya kuasa Tuhan nyata. Kami percaya mujizat Tuhan nyata, mujizat kesembuhan Kau nyatakan bagi setiap anak-anak-Mu ini. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak-Mu ini, berkati mereka di tengah keluarga mereka, masa depan anak-anak-Mu, kerinduan mereka untuk ke depan lebih baik, keluarga mereka lebih baik, pribadi mereka lebih baik. Semuanya Tuhan yang campur tangan. Tuhan menolong anak-anak-Mu dalam proses mereka menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi-pribadi yang berhasil dan sukses. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati semua anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya khusus berdoa saat ini ya Tuhan, untuk anak-anak-Mu yang sudah lansia. Tuhan tolong dalam nama Yesus wanita-wanita hebat, para lansia yang sedang mendengarkan renungan ini. Ulurkan tangan-Mu, jamah para lansia ini Tuhan, berikan kekuatan bagi tubuhnya dalam nama Yesus, berikan kesehatan selalu bagi tubuhnya, supaya di masa tuanya dia jalani dengan takut akan Tuhan. Berkati para lansia ini Tuhan, sukacita Tuhan, damai Tuhan selalu memenuhi kehidupan mereka dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus berkati para lansia ini. Hamba juga berdoa khusus bagi para janda, bagi para single parent. Tuhan, tolong mereka Bapa. Engkau yang menolong mereka dalam kesendirian mereka untuk membesarkan anak-anak, untuk menyekolahkan anak-anak. Dalam nama Yesus, mereka sendirian sebagai single parent, Tuhan tolong bukakan jalan bagi mereka, bukakan pintu-pintu berkat-Mu bagi para single parent, para janda. Berkati mereka dalam nama Yesus, Tuhan yang hadir dan menyertai kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sungguh bersyukur, dan Engkau yang telah menjawab doa-doa kami. Kami percaya Tuhan dengar doa anak-anak-Mu, dan Tuhan jawab doa anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Kita sungguh bersyukur jika melalui video ini kita kembali sudah merenungkan firman Tuhan, dan saudara juga sudah didoakan. Saya percaya iman saudara dibangkitkan, dan saudara juga diberkati setelah setiap saudara didoakan melalui channel ini saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau masih berwarna merah silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Terpujilah nama Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.